Pak Rektor itu, Prof. Sri Modi membentuk pusat krisis corona UMI. Jadi yang bisa masuk kampus itu hanyalah mereka yang betul-betul punya kepentingan yang harus segera diselesaikan, dan itu kita beri waktu sampai dengan hari Sabtu. Jadi ada mahasiswa kami kurang lebih 750 orang sedang mengikuti kegiatan di pesantren Darul Musin pada Lampe Pangkep. Protokol itu mengatakan ini harus dihentikan. Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang podcast Umi Makassar bersama Nurjana Abna menjumpai Anda pada hari ini, dan saya bersama Bapak Profesor Dr. Insyur Haji Muhammad Hatta Patha MS. Beliau adalah Wakil Rektor 5 dan juga Ketua Krisis Center Universitas Muslim Indonesia. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum, selamat siang. Kemarin Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para pimpinan telah melakukan rapat, dan salah satu poin adalah menetapkan satu tim khusus untuk menangani bagaimana penanggulangan penyebaran corona. Nah, sebagai ketua tim, Prof, setelah mendapatkan arahan dan petunjuk dari Rektor UMI, kira-kira langkah pertama yang dilakukan? Ya, jadi yang pertama setelah terbitnya instruksi Pak Rektor, karena ini betul situasi yang sangat kritis, hari ini kita ambil langkah kampus ditutup secara terbatas. Yang dimaksud terbatas itu adalah mengurangi interaksi mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen ataupun antara dosen dan seterusnya. Jadi yang bisa masuk kampus itu hanyalah mereka yang betul-betul punya kepentingan yang harus segera diselesaikan, dan itu kita beri waktu sampai dengan hari Sabtu. Jadi minggu depan itu betul-betul steril. Kemudian minggu kedua, langkah yang kita akan tempuh itu adalah sterilisasi fasilitas kampus yang penggunaannya cukup masif, seperti masjid, perpustakaan, maupun kantin-kantin dosen dan mahasiswa. Pak Rektor sudah membentuk, yang pertama adalah protokol UMI untuk penanggulangan krisis corona. Protokol ini mengacu kepada protokol WHO maupun sejumlah ketentuan-ketentuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan seterusnya. Kemudian untuk operasionalnya, Pak Rektor itu, Prof. Sri Modi membentuk pusat krisis corona UMI. Itu ada posko pengendalian corona. Itu dibagi pada semua unit, termasuk sejumlah fakultas, kemudian program pasca sarjana, kemudian juga di direktorat. Jadi kita berharap memang dengan protokol yang ada, kemudian ada tim yang bekerja, kemudian dengan program yang sistematik itu, maka kita berharap bahwa UMI berperan aktif di dalam penanggulangan corona, tidak hanya di dalam lingkungan kampus UMI. Karena program kita pada minggu ketiga itu, kita mencoba untuk turut berpartisipasi bagaimana untuk membantu penanggulangan termasuk sterilisasi untuk ruang-ruang publik di luar kampus UMI. Setelah kita menangani internal UMI, maka minggu ketiga itu kita akan bergerak keluar untuk turut membantu pemerintah ataupun masyarakat di dalam penanggulangan krisis corona ini. Luar biasa, jadi programnya Iya, secara sistematis dan berjenjang, Prof, ya. iya, Dari universitas sampai, dan setiap fakultas juga ada tim iya, yang diturunkan untuk mengawal. Baik, tadi Prof menyebutkan tentang adanya protokol iya, di dalam program penanggulangan pencegahan penyebaran iya, virus ini. iya. Salah satu mungkin yang bisa dijelaskan adalah bagaimana protokol tentang perkuliahan, Prof. Ya, jadi protokol itu intinya adalah mengurangi kontak langsung pada kumpulan massa. Oleh karena itu, eh, aktivitas yang mengundang orang banyak itu kita hentikan atau kita stop untuk sementara waktu. Kemudian kegiatan akademik yang sedang berlangsung kita minta untuk diselesaikan.
tetapi semua peserta tetap dicek kondisi tubuh dan kesehatannya. Kalau ada yang mengkhawatirkan, itu segera nanti kita rujuk kepada Rumah Sakit Ibnu Sina sebagai pusat penanganan krisis corona di UMI. Kalau dianggap cukup, itu dipulangkan. Nah, seperti juga tadi, bagi mereka yang tidak terdeteksi, itu langsung dipulangkan ke orang tua ataupun keluarga. Tetapi seandainya ada hal yang luar biasa, katakanlah ada yang dipandang itu suspek corona atau COVID-19, itu kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Karena saat ini sedang berlangsung pesantren, jadi ada mahasiswa kami kurang lebih 750 orang sedang mengikuti kegiatan di pesantren Darul Muhsin pada Lampe Pangkep. Protokol itu mengatakan ini harus dihentikan karena ini cukup masif, dan mereka yang dinyatakan tidak ada masalah itu segera dipulangkan kepada orang tua ataupun keluarga. Tapi kalau ada yang terdeteksi itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina, diobservasi dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Dari situ dikembalikan kepada orang tua ataupun keluarganya. Ini luar biasa upaya yang dilakukan oleh Untas Muslim Malaysia, terlebih dengan pembentukan tim ini dengan berbagai program strategis yang dilakukan. Mungkin ada harapan, Prof, khususnya mungkin baik itu untuk Sivitas Akademika maupun untuk masyarakat, bagaimana sih tipsnya sebenarnya dalam upaya pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini atau corona? Ya, yang pertama ini memang sebuah krisis, ya. Tetapi kalau kita membaca angka statistiknya, nampaknya peluang untuk pulih itu cukup besar. Oleh karena itu tidak perlu panik, tetapi juga tetap kita harus hati-hati. Di dalam protokol UMI untuk penanggulangan virus corona itu, kita terus menghimbau agar khususnya Sivitas UMI itu terus memperbaiki kualitas ibadah, mendekatkan kita semua kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berdoa dan berzikir agar krisis ini tidak berlangsung lama dan tidak menelan banyak korban. Kemudian juga seluruh Sivitas UMI itu terus menjaga kondisi tubuh, menjaga kesehatan, memperbaiki kualitas asupan makanan, kemudian peduli terhadap kebersihan lingkungan, dan juga peduli terhadap sesama umat manusia ataupun masyarakat, sehingga ini nanti bisa kita harapkan bisa sama-sama kita keluar dari krisis ini. Termasuk di dalam UMI itu semua fakultas dan unit juga kita harapkan berperan, sama-sama kita menghadapi persoalan ini, dan kita selalu berharap dan berdoa agar persoalan ini atau krisis ini bisa kita lalui dengan cepat tanpa banyak menelan korban jiwa gitu. Baik pemirsa, bahwa tentu kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, lalu kemudian menjaga kebersihan, tentunya juga menjaga jarak, dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak mungkin lebih banyak tinggal di rumah saja, Prof, ya. Yeah. Tadi juga disampaikan oleh beliau bahwa kita tidak panik, karena yakinlah bahwa Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya, dan selalu optimis untuk itu. Baik para pemirsa, saya kira cukup demikian bincang-bincang kita pada siang ini, dan dari kami, saya Nurjana Abna dari Ruang Podcast UMI mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.